Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Man United dan Arsenal siap bertarung untuk mendapatkan tanda tangan Bellingham di bursa transfer selanjutnya. Deretan raksasa Liga Premier Inggris sedang mengamati dengan seksama penyerang milik Sunderland, Job Bellingham. Saudara kandung dari bintang Real Madrid Jude Bellingham itu telah mendapatkan perhatian dari sederet para pemandu bakat sepanjang pekan lalu. Scout dari Arsenal dan MU diketahui mengamati dengan seksama permainan Job. Job sejauh ini telah mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 74 penampilan dengan balutan seragam Sunderland. Performa itu tidak luput dari pantauan klub-klub ambisius. Job sendiri masih terikat kontrak di Sunderland hingga 2028. Man United dan Arsenal tidak hanya memantau Job Bellingham, rekan setim Job yakni Chris Rigg juga tak luput dari pantauan dua klub besar Liga Premier tersebut. Mantan winger Manchester United Anthony semakin menunjukkan tajinya di Real Betis. Usai pekan lalu meraih penghargaan Man of the Match, kini ia mencetak gol debutnya dalam laga versus Celta Vigo. Anthony kembali dipercaya turun sebagai starter saat Real Betis bertandang ke markas Celta Vigo dalam laga pekan ke-23 La Liga di Estadio Balaidos. Anthony pun langsung mencetak gol ketika laga baru berjalan 10 menit. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, winger 24 tahun itu melepas tembakan ke tiang jauh tanpa bisa diantisipasi kiper lawan. Real Betis semakin berada di atas angin setelah Diego Llorente mencetak gol kedua di menit 22. Keunggulan 2 gol Betis atas tuan rumah bertahan hingga turun minum. Sayang, performa Anthony di kakak di babak kedua menurun drastis. Celta Vigo sukses menyamakan skor lewat 2 gol dalam rentang 2 menit yang dicetak Francisco Beltran dan Javier Rodriguez. Petaka bagi Real Betis datang di menit 87. Celta Vigo sukses melakukan comeback brilian dengan mencetak gol lewat aksi Williot Swedberg. Celta Vigo pun sukses memenangi laga ini dengan skor 3-2. Juventus dan Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan pertukaran pemain. Joshua Zirkzee dan Douglas Luiz bisa menjadi bagian dari kesepakatan pada musim panas nanti. Menurut Tuttosport, Juventus sempat menolak tawaran United untuk Douglas Luiz pada tenggat waktu transfer Januari lalu, namun negosiasi bisa kembali dibuka di musim panas. Joshua Zirkzee bergabung dengan Manchester United dari Bologna pada musim panas lalu, namun ia belum menunjukkan performa terbaiknya di Premier League. Dalam 24 laga Liga musim ini, ia baru mencetak 3 gol di FA Cup dan EFL Cup. Masing-masing ia mencetak 1 gol dan dari 2 dan 3 penampilan. Douglas Luiz juga mengalami kesulitan di Juventus. Gelandang asal Brazil itu belum tampil maksimal sejak bergabung dari Aston Villa. Man United dikabarkan masih tertarik untuk merekrutnya jika Juventus ingin mendatangkan Joshua Zirkzee. Pertukaran dengan Luiz bisa menjadi solusi. Kesepakatan ini akan bergantung pada keputusan kedua klub di musim panas nanti. Jika terjadi, pertukaran ini bisa menguntungkan bagi semua pihak. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengomentari rumor bahwa ia akan mengorbitkan Sido Obi Martin ke tim utama MU. Ia menyebut bahwa promosi itu nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Amorim secara gamblang menyebutkan bahwa untuk saat ini di tim utama MU belum terlalu membutuhkan jasa Obi Martin. Ia menyebut bahwa lini serang MU masih memadai saat ini, sehingga ia tidak perlu buru-buru mengorbitkan sang pemuda. Meski begitu, Amorim tidak menutup pintu bagi Cido Obi Martin menembus tim utama MU di musim ini. Ia menyebut jika sang striker bisa menunjukkan perkembangan yang signifikan, maka ia akan memberikannya kesempatan di tim utama Manchester United.
Manchester United bermanuver dengan kelewat hemat di bursa transfer Januari 2025 usai melepas Anthony dan Marcus Rashford. Mereka cuma merekrut 2 amunisi tambahan dalam diri Aiden Heaven dan Patrice Dorgu untuk mengarungi sisa musim 2024-2025. Sejumlah laporan mengindikasikan kedatangan duo penggawa tersebut tidak cukup untuk mengatasi kelemahan MU. Pasalnya lini depan mereka sedang rapuh akibat inkonsistensi performa 2 penyerangnya. Buntut ketidakpuasan itu, MU kabarnya langsung menyiapkan rencana besar untuk jendela musim panas 2025. Mereka ingin merampok sesama klub Premier League Crystal Palace dengan membajak 2 pemain berharga dari Selhurst Park. Setan Merah sebelumnya santer dikabarkan ingin merekrut mantan anak asuh Amorim Victor Gyökeres atau Victor Osimhen. Menukil dari Football Transfer dan TBR Football, baru-baru ini Setan Merah juga menyiapkan alternatif lain dari Crystal Palace. Mereka hendak memboyong Gianfilippo Mateta, ditambah gelandang rekan setimnya Adam Wharton ke Old Trafford pada pertengahan tahun ini. Football Transfer mengungkap Adam Wharton dipatok seharga 80 juta euro oleh The Eagles. Sementara itu, Transfer Market mencatat Gianfilippo Mateta saat ini memiliki market value di kisaran 20 juta euro. Manchester United bersedia menerima kerugian 32 juta pound sterling untuk menjual Rasmus Højlund setelah sang striker asal Denmark itu mengecewakan di Old Trafford. Menurut tim Talk, pelatih Ruben Amorim tidak lagi sabar dengan Rasmus Højlund dan Manchester United siap menjualnya di musim panas jika ia tidak dapat meningkatkan performanya sebelum akhir musim. Saat ini tim Old Trafford menerima kerugian sebesar 32 juta pound sterling siap melepas Rasmus Højlund dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Meskipun Rasmus Højlund masih merupakan talenta muda dan baru berusia 22 tahun, kesabaran MU secara bertahap habis. Mereka membutuhkan penyerang yang lebih tajam dan konsisten segera untuk meningkatkan kemampuan mencetak gol mereka. Menurut Juve Live, Bianconeri julukan Juventus berada dalam posisi terbaik untuk mengontrak striker Manchester United Rasmus Højlund. Juventus berada di posisi terdepan untuk merekrut striker MU Rasmus Højlund. Pemain internasional Denmark itu dapat meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas 2025 karena klub Liga Inggris itu berencana melepas pemain yang tidak masuk rencana Ruben Amorim. Juventus dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Denmark tersebut, meskipun sejumlah klub Italia lainnya juga telah menyatakan minatnya. Jika kesepakatan itu terwujud, Juventus bisa mendapatkan bakat yang menjanjikan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasarnya. Sebuah target dicanangkan Harry Maguire. Bek Manchester United itu menginginkan timnya untuk mempertahankan status juara bertahan mereka. Menurut Maguire, FA Cup merupakan salah satu kompetisi yang paling realistis untuk dimenangkan Manchester United saat ini. Itulah mengapa ia ingin timnya bisa mempertahankan gelar juara ini agar bisa mereka mengangkat trofi juara di akhir musim nanti. Menurut Harry Maguire, berstatus sebagai juara bertahan membuat MU punya tanggung jawab moral di kompetisi ini. Ia ingin timnya bisa meraih terus kemenangan dan juga mempertahankan gelar juara mereka di akhir musim nanti. Hugo Larsson, gelandang muda yang sedang bersinar di Eintracht Frankfurt, kini menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. 3 raksasa Premier League Manchester United, Arsenal, dan Liverpool sedang dalam pembicaraan dengan perwakilan Larsson, mengingat ketertarikan Real Madrid yang juga mengintai situasi pemain ini. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Larsson kemungkinan akan meninggalkan Frankfurt di bursa transfer musim panas mendatang. Arsenal, Liverpool, dan Manchester United telah mengadakan pertemuan dengan agennya, sementara Real Madrid juga menunjukkan ketertarikan yang signifikan terhadap pemain berusia muda ini. Eintracht Frankfurt sepertinya ingin mempertahankan Larsson, tetapi mereka mungkin akan terbuka untuk tawaran yang mencapai 60 juta euro. Dengan harga tersebut, klub besar bersedia untuk melanjutkan langkah mereka, termasuk trio Premier League yang aktif dalam pembicaraan.
Sebuah pujian besar diberikan Harry Maguire kepada Alejandro Garnacho. Ia menilai sang winger benar-benar menjadi pembeda ketika timnya menghadapi Leicester City. Dalam wawancaranya di MU TV, usai laga, Maguire memberikan pujian setinggi langit kepada Garnacho. Ia menilai sang winger benar-benar menjadi pembeda bagi timnya sehingga mereka bisa memenangkan laga itu. Lebih lanjut, Maguire menilai bahwa Garnacho bukan satu-satunya yang jadi pembeda bagi MU di laga ini. Ia menyebut para pemain pengganti MU di laga ini sukses menghadirkan perbedaan bagi Setan Merah. Legenda MU Roy Keane memberikan peringatan keras pada kalangan penggemar Setan Merah setelah kemenangan dramatis atas Leicester City di putaran keempat Piala FA. Dalam wawancara dengan ITV, Roy Keane menegaskan bahwa hasil positif ini tidak boleh membuat fans terlena karena performa tim masih jauh dari kata meyakinkan. Roy Keane turut menyaksikan pertandingan tersebut, mengaku tidak terkesan dengan penampilan MU. Dalam komentarnya di ITV, ia secara belak-belakan menyampaikan pendapatnya. Jangan tertipu oleh MU, memang benar mereka lolos ke babak selanjutnya, tapi performanya masih jauh dari standar yang diharapkan. Legenda asal Irlandia itu juga menyoroti permasalahan utama dalam tim. Saya tidak mengerti, tidak ada energi dalam permainan mereka. Adapun sistem yang digunakan, semangat bertanding tetap harus ada. Jika tidak menekan lawan dengan agresif, Anda tidak bisa mengontrol permainan. Malam ini kita melihat dua tim yang sama-sama tampil kurang maksimal, imbuh Roy Keane. Mantan gelandang Everton, Real Madrid, dan timnas Denmark, Thomas Gravesen, meyakini bahwa masa depan Christian Eriksen di Manchester United sudah berakhir. Gravesen bahkan mengkhawatirkan karir Eriksen setelah meninggalkan Old Trafford. Gravesen yakin bahwa Eriksen tidak akan bertahan di Manchester United setelah musim ini. Eriksen yang berusia 32 tahun telah menjadi pemain kunci bagi timnas Denmark dan klub-klub sebelumnya termasuk Tottenham dan Inter Milan. Namun di MU perannya semakin berkurang terutama sejak kedatangan Amorim. Gravesen mempertanyakan kemana Eriksen akan pergi setelah meninggalkan Old Trafford. Gravesen menilai perkembangan Eriksen dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Meski Eriksen telah menghasilkan banyak uang selama karirnya, Gravesen merasa situasi saat ini sangat disayangkan. Eriksen dianggap sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki timnas Denmark. Gravesen mengakui kontribusi besar Eriksen bagi timnas dan klub-klubnya.